Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, silakan duduk. Iya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan dulu ya Bu, nama saya Bidan Yaya. Iya. Kalau nama Ibu siapa? Nama saya Hafsah. Oh, Ibu Hafsah. Iya, Hafsah. Umurnya berapa tahun Bu? Umur saya 30 tahun. Oh, 30 tahun. Oke. Mhm. Nah, tujuan Ibu ke sini kira-kira untuk apa? Saya ingin konsultasi tentang KB Bu Bidan. Itu KKB. Mhm. Sebelumnya suami Ibu kemana Bu? Suami saya lagi ngajar. Oh, lagi ngajar yang nggak Iya. ikut jadinya ya. Jadi nggak bisa ikut. Oke, ini kan Ibu mau menggunakan KB. Sebelumnya udah punya anak atau belum Bu? Udah, saya udah punya anak 2, makanya ini mau KB, konsultasi KB. Oh, sudah punya anak 2. Iya. Ya, sudah punya anak 2 ya. Mhm. Kemudian apa alasan Ibu untuk melakukan KB? Alasan saya untuk melakukan KB adalah untuk mencegah kehamilan dalam jangka beberapa tahun ke depan Bu. Sekarang kan udah punya anak 2 nih. Oh iya. Heeh. Nah, nanti di sini saya akan menjelaskan macam-macam alat kontrasepsi apa saja ya Bu. Nah, di sini ada pil KB, kemudian ada kondom, kemudian ada KB suntik, kemudian ada KB implan dan KB IUD. Nah, di sini saya akan jelaskan satu persatu. Nah, pil KB, Ibu pasti sudah tahu kan pil KB itu apa? Pil KB ini alat kontrasepsi yang paling umum digunakan. Alat kontrasepsi ini mengandung hormon progestin dan estrogen untuk mencegah terjadinya ovulasi. Nah, pil KB ini merupakan alat kontrasepsi yang hormonal dan perlu dikonsumsi secara teratur pada waktu yang sama. Nah, misalnya Ibu mengkonsumsi pil KB ini pada malam hari. Nanti kan setiap harinya Ibu harus mengkonsumsi setiap malam hari juga, nggak boleh di pagi hari. Gitu. Jadi, misalnya Ibu di pagi hari, keterusannya juga harus di pagi hari. Oh, gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada kondom pria. Kondom ini menjadi salah satu alat kontrasepsi non hormonal. Kelebihan dari kondom ini dapat mencegah penularan penyakit kelamin dan praktis digunakan di mana saja. Namun, kondom ini juga memiliki kekurangan ya Bu, yaitu penggunaannya dapat menimbulkan alergi dari bahan si kondom tersebut. Nah, kondom ini biasanya terbuat dari bahan latex dan bekerja dengan cara menghalangi sperma masuk ke vagina dan mencapai sel telur. Kemudian yang ketiga ada KB suntik. KB suntik ini merupakan alat kontrasepsi yang mengandung hormon progestin dan mampu menghentikan terjadinya ovulasi. Nah, berdasarkan periode penggunaannya ada 2 jenis KB suntik, yaitu KB suntik 3 bulan dan 1 bulan. Nah, dari kelebihan KB suntik ini, tingkat kegagalan pada KB suntik 1 bulan bisa kurang dari 1% jika digunakan dengan benar. Nah, kemudian kita lanjut ya Bu, yang keempat itu ada KB implan. Nah, alat kontrasepsi jenis ini dilakukan dengan memasukkan KB implan atau KB susuk di bawah kulit lengan atas. Kemudian KB dengan cara ini cukup banyak diminati karena pemasangannya cukup mudah, efektif, dan memberikan perlindungan yang cukup lama serta mencegah kehamilan selama 3 tahun. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada KB IUD. Nah, alat kontrasepsi spiral ini dikenal sebagai salah satu metode pengendali kehamilan yang efektif. IUD ini cukup mudah digunakan untuk mencegah waktu kehamilan hingga 5 tahun. Kemudian IUD juga menjadi salah satu jenis alat kontrasepsi non hormonal. Nah, IUD ini bentuknya seperti huruf T yang dimasukkan ke dalam rahim untuk mencegah terjadinya pembuahan. Nah, dari IUD ini tuh dibagi menjadi 2 lagi Bu. Ada IUD tembaga, di mana IUD tembaga ini tidak mengandung hormon dan kandungan tembaganya bertindak sebagai spermisida untuk membunuh sperma yang masuk dan dapat bertahan hingga 10 tahun. Kemudian yang kedua itu ada IUD hormonal. Nah, IUD hormonal ini mengandung progestin, di mana fungsinya untuk mencegah sperma membuahi sel telur. Nah, IUD yang mengandung hormon ini perlu diganti setiap 5 tahun sekali. Jadi pada KB IUD ini tingkat efektivitas IUD-nya mencapai 99,8%
untuk mencegah kehamilan. Nah mungkin itu saja macam-macam alat kontrasepsi yang tadi saya jelaskan. Mungkin ibu berkenan untuk menggunakan alat kontrasepsi apa, nanti silakan ibu ceritakan aja, bilang aja ke saya gitu. Tapi kalau boleh saya sarankan ya, tadi kan ibu bilangnya ingin menjarangkan anak selama 2 tahun ya. Iya, 2 tahun. Kalau menurut saya sih saya sarankan lebih cocok menggunakan KB implan, Bu. Oh gitu ya Bu. Tapi saya kembalikan lagi ke ibu, karena itu kan pilihan ibu, saya tidak bisa memberi keputusan. Iya, kalau gitu terima kasih banyak ya Bu atas sarannya. Kalau gitu nanti saya juga pengennya implan aja ya Bu, cuma nanti saya omongin dulu, saya bicarain dulu sama suami saya gimana baiknya gitu. Nanti kalau misalkan emang udah pasti keputusan dari suami saya itu menggunakan implan, nanti saya balik lagi ke sini untuk pasang implan ke ibu ya. Dengan senang hati ibu. Iya, terima kasih banyak ya Bu atas sarannya, konsultasinya. Kalau gitu makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.